Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm. Selamat pagi, Bang. Ya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah siap untuk mengikuti acara mabar hari ini? Ya, Mbak. Ya, siap, Bu. Gas, gas. Gas, Siap. gas. Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Pagi ini saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk di acara mabar Mari Belajar Arsip episode kedua dengan tema pemeliharaan arsip aktif. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham mengenai arsip aktif itu seperti apa? Belum. Baik. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Subbagian Tata Kearsipan kepada Mbak Tias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir di acara rutinitas ya, yang saat ini merupakan episode 2 dengan tema tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira, yaitu pemeliharaan arsip aktif. Nah, untuk di next selanjutnya, acara ini akan rutin Bapak Ibu insya Allah diadakan setiap hari Rabu. Yang nanti ke depannya ini karena ada banyak permintaan terkait dengan sertifikat ya, untuk akhir dari acara ini ke depannya akan kami coba dilihat selama 4 sesi. Nanti ke depannya setelah 4 sesi ini apakah memang bertambah peminatnya, karena ini akan kita masukkan ke dalam LMS dari PPSDM, dan Biro Umum akan bekerja sama dengan PPSDM untuk penyelenggaraan acara mabar ke depannya Bapak Ibu, yang setiap hari Rabu dilakukan secara rutin. Bapak Ibu, ini memang merupakan kali kedua menyelenggarakan acara ini. Nanti mungkin ke depannya tidak ada lagi sambutan-sambutan, hanya mungkin langsung pemaparan dari narasumber, ada tanya jawab, sesi kuis, dan nanti lalu penutupan. Acara kali ini Bapak Ibu ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pencipta arsip dalam melakukan pengelolaan arsip aktif, mulai dari tahap pemberkasan, penataan dan penyimpanannya, sehingga nantinya dapat menjamin ketersediaan arsip sebagai pendukung tugas pokok fungsi sehari-hari kita, bukti akuntabilitas kinerja kita, dan sebagai alat bukti yang sah Bapak Ibu. Serta dengan adanya acara ini dapat juga meminimalisir untuk kerusakan-kerusakan baik fisik maupun informasi arsip berupa mungkin hama ya Bapak Ibu, yang mungkin rayap-rayap atau mungkin dari unsur kehilangan faktor manusia dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih, selamat untuk belajar bersama. Untuk Mbak Ira, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pengantaran yang disampaikan Mbak Tia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Tia, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemeliharaan arsip aktif. Untuk pemaparan hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Gusni. Kepada Mbak Gusni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Gusni, pengelola arsip dari Unit Kearsipan 1. Pada mabar episode kali ini, episode kedua, kita akan belajar tentang pemeliharaan arsip aktif. Namun sebelum melangkah ke inti dari pemeliharaan arsip aktif tersebut, kita akan sama-sama belajar tentang apa sih arsip itu, lalu arsip itu terbagi menjadi berapa bagian. Saya izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu.
Mbak Ana, bukan Mbak Ana ya? Izin mohon maaf, bukan Bapak. Mbak Ana untuk selanjutnya lagi ya, Pak. Kita langsung kepada materi ya, Pak dan Bu. Di sini ada pengelolaan arsip. Arsip itu apa sih, Mbak? Arsip itu adalah rekapan kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik kemasyarakatan, dan perseorangan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Lalu di sini kita bisa lihat arsip itu terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Apa sih Mbak Gusni arsip dinamis itu? Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis ini arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, lalu telah habis masa retensinya, berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI. Dalam artian, jika belum diverifikasi secara langsung oleh ANRI, maka kita dapat mengecek retensi suatu arsip pada Permen Nomor 8 Tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip. Lalu, arsip dinamis ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital. Arsip aktif apa sih, Mbak? Arsip aktif ini arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Jadi, arsip aktif ini arsip yang saat ini masih sering digunakan di unit kerja Bapak dan Ibu demi keberlangsungan dan kelancaran administrasi. Sedangkan arsip inaktif itu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, kebalikannya dari arsip aktif yang tadi telah saya sebutkan. Arsip vital ini keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Dia itu tidak dapat diperbaharui, tidak bisa tergantikan apabila rusak ataupun hilang. Mungkin untuk contoh arsip vital yang ada di Kantah itu bisa berupa bidang tanah atau SK kepemilikan hak, lalu lender form ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada bagian tentang pemeliharaan arsip, yang mana dalam pemeliharaan arsip ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada Maaf dong, Mbak. Mbak, Iya, maaf, Ibu. audiensnya yang lain tolong di-mute dong, Mbak. Oh Jadi iya, nggak baik ganggu Ibu. suaranya. Baik Terima Ibu. kasih, Mbak. Baik, sama-sama Bu. Izin melanjutkan ya Bapak dan Ibu. Silakan bagus nih. Terima kasih Mbak Tias. Izin melanjutkan Bapak dan Ibu. Lalu di sini di slide selanjutnya kita bisa lihat ada bagian pemeliharaan arsip. Nah, pemeliharaan arsip ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, lalu ada alih media arsip. Dan hari ini kita khusus akan membahas tentang pemeliharaan arsip aktif yang mana terbagi menjadi pemberkasan dan penyimpanan. Lalu kalau ditanya Mbak, pemeliharaan arsip itu apa gunanya? Gunanya itu untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Nah, pemeliharaan arsip aktif itu menjadi tanggung jawab siapa ya Mbak?
Pemeliharaan arsip aktif sendiri itu menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah ya Bapak dan Ibu pada tiap pencipta arsip. Jadi unit pengolah juga memiliki kewajiban untuk mengelola arsip dengan baik. Tuh. Pada slide selanjutnya di sini kita bisa lihat ada alur surat yang masuk pada Biro Umum dan lain pengadaan pada unit kearsipan 1 itu surat masuk pertama kali diregistrasi oleh subbagian persuratan atau tata usaha, lalu didistribusikan ke unit kearsipan atau unit pengelola untuk ditindaklanjut dan nanti akan berupa surat keluar. Subbak persuratan ini bentuknya eksternal ya Bapak dan Ibu. Jadi berasal dari luar instansi kita. Lalu untuk pemberkasan aktifnya sesuai dengan kode klasifikasi yang ada pada Permen nomor 10 tahun 2018, lalu dikelompokkan secara kronologis dan disusun berdasarkan kode klasifikasi sesuai dengan prinsip asas asal usul. Apa sih prinsip asas asal usul itu, Mbak? Itu adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance. Jadi tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain. Lalu setelah itu kita bisa lihat di sini ada daftar berkas arsip aktif dan ada daftar isi berkas arsip aktif. Daftar berkas arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif ini hanya ada pada arsip aktif. Jika arsip inaktif itu hanya memiliki daftar berkasnya saja ya Bapak dan Ibu. Ini gunanya nanti untuk sarana temu kembali kita arsip yang disimpan oleh unit pengolah. Lalu selanjutnya kita bisa lihat penggunaan pada kode klasifikasi. Di sini ada contoh penomoran surat keputusan berupa contoh penomoran surat keputusan dan contoh penomoran surat dinas. Nah, pada penomoran surat keputusan ini dilakukan berurut, dimulai dari nomor urut pada agenda, lalu garing, SK, strip kode wilayah yang ada pada Permen nomor 9 tahun 2018 tentang tata naskah dinas, plus kode klasifikasi pada Permen nomor 10 tahun 2018, lalu garing bulan yang berupa angka Romawi, garing lagi tahun. Begitupun dengan penomoran surat dinas dimulai dari kode klasifikasi, garing nomor urut, plus kode wilayah, garing bulan yang berupa angka Romawi, lalu garing tahun. Di sini ada ketentuan pemberkasan. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya Bapak dan Ibu, tanggung jawab unit pengolah ini, ketentuan pemberkasan ini menjadi tanggung jawabnya unit pengolah atau unit kerja. Gitu. Jadi pemberkasan ini akan dilakukan juga terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Lalu kita lakukan pemberkasannya berdasarkan klasifikasi arsip, dan nantinya akan menghasilkan tertatanya fisik arsip dan informasi arsip. Lalu pemberkasan ini menggunakan peralatan penyimpanan yang sesuai dengan jenis dan format dari arsip tersebut. Kalau arsip aktif nanti mungkin akan digunakan guide dan folder atau map ya Bapak Ibu. Kalau untuk arsip inaktif bisa nanti digunakan box arsip. Nah, ini untuk alur pemberkasan arsip aktif. Di sini kita bisa lihat ada pemilahan arsip dan non-arsip. Lalu selanjutnya kita memastikan arsip yang diberkaskan itu memang sudah utuh dan lengkap. Setelah itu jika memang sudah diberkaskan secara utuh dan lengkap, kita bisa melakukan pengindeksan. Indeks ini ditentukan melalui keyword arsip yang diberkaskan. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengindeksan. Lalu kita gunakan kode klasifikasi sesuai Permen nomor 10 tahun 2018. Setelahnya lagi ada tunjuk silang. Nah, tunjuk silang ini dilakukan jika memang perlu. Tapi jika memang tidak perlu, nggak kita gunakan juga. Di sini tunjuk silang itu digunakan terhadap arsip yang memiliki lebih dari satu pelaksanaan fungsi. Arsip ini memiliki juga keterkaitan informasi dengan berkas yang lain.
Setelah adanya tunjuk silang, nanti bisa dikelompokkan, mengatur sesuai kode klasifikasi, lalu adanya pelabelan, dan terakhir adanya pembuatan daftar arsip aktif yang berupa daftar berkas dan daftar isi berkas. Pada slide selanjutnya kita bisa lihat di sini ada pemeriksaan pada arsip aktif yang akan diberkaskan. Jadi tahapannya itu pertama kita pilah dulu arsip dan non-arsip seperti amplop dan lembaran penerimaan surat itu bisa dipisahkan ya Bapak Ibu dari berkas yang akan diberkaskan selanjutnya. Lalu kita bisa memisahkan duplikasi dan lampiran yang berlebihan dan memeriksa substansinya. Setelah itu kita bisa juga memeriksa kelengkapan pada arsip tersebut. Nah, ini untuk slide selanjutnya pengindeksan dan pengkodean. Gimana sih cara menentukan indeks? Cara menentukan indeks itu pertama kita baca keseluruhan isi suratnya. Setelah kita sudah memahami substansi tersebut, kita bisa menentukan isinya secara ringkas, lalu menentukan kata kunci secara singkat, jelas, padat, bersifat kebendaan. Nah, ini ada contoh dari kode klasifikasi yang saya ambil di sini contohnya dari ketatausahaan. Yang kemarin bilang kok. Yang mana kode klasifikasinya ini adalah TU, lalu di sini ada TU.01 sebagai submasalah, dan 01.01, 01.02 ini sebagai sub-submasalah. Begitupun dengan bagian bawahnya tentang kearsipan, kode klasifikasinya adalah TU.02, lalu submasalahnya 02.01 pada pengelolaan arsip, dan 02.02 pada layanan arsip. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tata cara melakukan pengindeksan, pemberkasan Bapak dan Ibu, maaf. Nah, di sini saya juga ada fisiknya. Tolong. Jadi 2 layar. Iya. Gimana, Mbak? Tidak ada suaranya, Mbak. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah. Di sini kita bisa lihat ada di ujung ini ada TU yang mana tadi sudah saya jelaskan tentang ketatausahaan. Lalu selanjutnya ada TU.02, ini tentang kearsipan. TU.02.02 tentang layanan arsip. Nah, nanti indeksnya ini ada di akhir. Kalau di kami, indeks ini berupa nomor surat balasan terakhir, seperti tadi alurnya yang sudah saya jelaskan, dimulai dari surat yang masuk dari eksternal itu didistribusikan dari subbagian persuratan kepada kami, lalu kami prosesnya itu berupa telaah, biasanya yang masuk ke kami itu adalah permohonan kopi SK ataupun legalisir SK. Nanti setelah kami telaah, akan muncul surat balasan. Di dalamnya itu isinya tentang apakah kami memberikan
kopi tersebut atau legalisir tersebut ataupun tidak. Jika nanti kami telah memberikan, maka dilampirkan juga kopi dari SK-nya ataupun legalisir SK. Nah, indeks yang ada di akhir ini kami ambil dari surat balasan terakhir yang kami kirimkan kepada pemohon. Jadi berkas ini pemberkasan itu kan dilakukan ketika kegiatannya sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Namun ketika nanti berjalannya waktu ternyata yang dimaksud pemohon SK-nya salah atau bukan, intinya bukan SK itu yang dimaksud, pemohon akan bersurat lagi kepada kami, lalu kami akan membalas suratnya tersebut dan nanti diberkaskan menjadi satu kesatuan ini. Nanti di indeksnya ini kita ganti, makanya pada indeks ini kita beri label, jadi nggak ditulis secara langsung. Ini fungsinya ketika nanti kita bisa mengganti lagi, kalau misalkan memang ya, itu yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kalau misalkan ke depannya ada kelanjutan kegiatan tersebut, kita bisa mengganti ini. Tuh, ya Bapak Ibu. Lalu Mbak Agusni, izin itu bisa dijelaskan nggak tadi yang Mbak Agusni itu pegang apa ya? Yang Oh, C, iya. orang bagian barang yang C awak. Iya. Ini namanya apa? Mungkin ukurannya Mbak Agusni supaya teman-teman nanti di daerah kalau mau apa pengadaan ya untuk pengelolaan arsip aktifnya sehari-hari. Nah, ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Tias. Ini nih, ini adalah guide ya Bapak Ibu. Jadi guide ini ada 3 bagian. Yang ini tadi namanya primer, ini sekunder, ini tersier. Nah, di bagian akhir ini ada indeks. Nah, ini tuh nanti akan sesuai dengan kode klasifikasi yang sudah kita pilih di awal. Karena kami menggunakan ketatausahaan, jadi di sini kita tulisnya ketatausahaan, lalu secara dalamnya lagi sekundernya itu kearsipan, lalu nanti 02.02 ini layanan arsip. Nah, nanti yang tadi jadi indeksnya ini berisikan surat balasan yang tadi sudah diberikan. Ini berkas mulai dari kami, lalu di belakangnya juga ada surat permohonan dari Kasubdit Penanganan Perkara Wilayah 1. Ini jadikan satu kesatuan, lalu dimasukkan ke dalam map atau folder ini. Nah, baru kita bisa tulis indeksnya tadi. Terus ini juga sama ya Bapak Ibu, ini untuk TU0202 juga, namun berbeda nomornya yang atas dan yang bawah. Terima kasih Mbak Agusni. Sama-sama Mbak Tias. Kita kembali lagi kepada PowerPoint. Pada slide selanjutnya ada ini yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Ini cara memasukkan ke dalam foldernya. Di sini ada mapnya atau folder, lalu ada berkasnya yang sudah menjadi satu kesatuan. Ini di bawahnya lagi ada gambar berupa bagaimana tata cara meletakkannya pada filing kabinet. Cuma seharusnya harusnya ditulis menggunakan label ya Pak. Ini ada yang tadi sudah saya contohkan, dan di sini ada ukurannya. Panjangnya ini 35 cm untuk bagian depan, lalu tingginya ya, lalu lebarnya ini bagian depan 23,5 cm. Nanti di bagian belakang itu
yang bagian belakangnya itu lebarnya 25,5 cm. Yang ini lebar ini. Nah, nanti 9 cm-nya itu ini Bapak Ibu. Jadi ini tuh lidahnya yang tadi yang bisa digunakan sebagai indeks pada pemberkasan arsip aktif. Tuh. Lalu selanjutnya nah, di sini ada penggunaan tunjuk silang jika memang perlu. Kartu tunjuk silang ini seperti yang udah kita lihat, kode klasifikasinya adalah HT.02.02, yang mana hal ini berkaitan dengan naskah-naskah penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi menyangkut penetapan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ini contohnya kami gunakan berupa SK. Jadi SK-nya ini mempunyai peta dan warkah, namun karena kemungkinan baru ditemukan, jadi kami lakukan tunjuk silang karena ketika di awal sudah dilakukan penataan arsip vital tersebut, jadi kemungkinan tidak adanya space lagi, maka kita lakukan tunjuk silang ini. Nah, nanti kartu tunjuk silang ini ada di 2 tempat. Yang SK-nya ini ada di Gedung Arsip Singamangaraja, lalu peta dan warkahnya ini ada di Gedung Arsip Proklamasi. Mereka sama-sama mempunyai kartu tunjuk silang di dalam folder, namun untuk penempatannya dibalik karena yang awal ini adalah PT Surya Kencana, maka ini ada di bagian SK-nya. Lalu nanti di bagian peta dan warkahnya ini dibalik menjadi di atas, lalu Surya Kencananya di bawah, nanti di bagian lihatnya ini keterangannya Gedung Arsip Proklamasi, lantai berapakah, dan ya seperti itu. Di sini ada contoh daftar arsip aktif, ada daftar berkas arsip aktif, ada daftar isi berkas arsip aktif. Di sini saya menggunakan contohnya dari permohonan kopi SK dari internal. Di sini kita bisa lihat pada daftar berkas arsip aktif ada kolom unit pengolah, ada nomor berkas, ada kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Unit pengolah bisa diisi dengan Biro Umum dan lain pengadaan, bagian tata naskah dan kearsipan. Kalau di Kantah bisa diisikan dengan seksi-seksi. Lalu nomor berkasnya 1, kode klasifikasinya TU.0202, uraian informasi berkasnya. Kita ambil intinya, yaitu permohonan kopi SK Menteri, nomor sekian, tanggal sekian, dari Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah 2, kurun waktunya ini, nota dinas yang masuk tersebut, tanggal dan tahunnya, lalu jumlahnya 1 berkas, tingkat perkembangannya asli, keterangan filing kabinet 1A ini, di mana berkas tersebut berada. Lalu di bawahnya itu kita bikin lagi daftar isi berkas arsip aktif. Jadi daftar berkas arsip aktif dengan daftar isi berkas arsip aktif itu saling berkaitan ya Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa lihat juga ada kolom nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Nomor berkasnya 1, nomor item arsipnya 1. Jadi ini merupakan isi dari berkas permohonan kopi SK ini. Di dalamnya tuh ada apa aja sih? Makanya di daftar isi berkas ini kita jabarkan satu persatu, dimulai dari surat masuknya, nota dinas yang dari Kepala Subdirektorat itu, nomornya, lalu halnya, tanggalnya kita bisa letakkan di samping, jumlahnya ada 1 item, tingkat perkembangan asli, dan keterangannya filing kabinet 1A, seperti yang ada di daftar berkas arsip aktif. Nomor 2-nya kita bisa isi dengan surat balasan dari kepala bagian kami
nomor, hal, dan tanggalnya ada di samping. Lalu satu item, tingkat perkembangan asli, keterangannya ada di filing kabinet 1A. Dan yang terakhir ini ada kopi SK menterinya. Tanggalnya ini tanggal tahun SK tersebut diterbitkan. Jumlahnya ada 1 berkas, tingkat perkembangannya kopi, karena kalau dari internal kami bisa memberikan kopi SK itu yang ada barcode-nya dan ada watermark-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi kami tulis di situ sesuai dengan faktanya berupa kopi, namun ada barcode dan watermark. Keterangannya ada juga di filing kabinet 1A. Nah, ini ada tata cara penyimpanan arsip aktif. Jadi penyimpanan arsip ini nggak bisa ditaruh di dalam map, apalagi dilakukan dengan melubangi arsip tersebut karena akan merusak fisik arsip. Lalu penggunaan klip berbahan besi juga tidak disarankan, namun jika memang menggunakan klip besi, sebaiknya pada fisik arsip tersebut ada ditambahkan kertas kecil di atasnya, lalu baru ditempelkan klip di situ. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu ada berkarat, itu tidak langsung menyentuh fisik arsipnya. Ini ada ruang penyimpanan arsip aktif, yang mana menghindari faktor kondisi lokasi. Itu meliputi tingkat kandungan polusi udara yang tinggi, lalu area yang rawan kebakaran, ruang simpan yang rawan kebocoran air, manusia, hewan, atau serangga yang memang berpotensi merusak ataupun menghilangkan fisik arsip. Menghindari juga area lalu lalang orang dan faktor berbahaya atau pengganggu lainnya. Nah, ini ada peralatan penyimpanan arsip yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada filing kabinet. Filing kabinet ini penyimpanan untuk arsip aktif. Nanti di filing kabinet itu ada map gantung. Map gantungnya ini nanti terdiri dari folder dan guide sekat yang tadi sudah saya praktekkan. Jadi nanti map gantungnya ini yang membantu supaya folder dan guide sekatnya ini berdiri dengan sempurna gitu. Nanti diletakkannya di dalam filing kabinet. Dan di sini juga ada lemari dengan material bersih. Ini roll opak yang biasanya kita gunakan untuk arsip inaktif. Sekian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Gusni paparannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Gusni, bahwa pemeliharaan arsip itu meliputi dari alur pemberkasan, pemeriksaan, cara membuat daftar arsip aktif, sampai dengan bagaimana cara penyimpanan arsip aktif yang sesuai agar arsip yang kita simpan tetap terjaga. Apakah dari Bapak Ibu ada yang masih bingung atau ingin bertanya? Silahkan di raise hand saja. Izin Mbak Husni. Ibarat pohon dari aren buah. Iya Bu, gimana Bu? Ibu. Ibu, mohon untuk raise hand ya Ibu. Jadi setangi esok terus olah-olah kanggo kebutuhan dhewe.
Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya di raise hand terlebih dahulu ya. Silakan Pak Ahmad. Izin Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Husni ya. Eh, saya Ahmad dari Direktorat Landripo mau bertanya terkait penjelasan yang daftar berkas tadi. Berarti di dalam daftar berkas itu kan ada nomor berkas satu. Nah, isinya daftar isi berkas tadi adalah perjalanan dari surat itu berarti ya. Dimulai dari awal ada permohonan dari surat masuk itu, surat permohonan itu, terus kemudian ada jawaban dari bagian tata naskah ya apa tadi bagian itu, terus kemudian dan dilampirkan SK fotokopi itu ya. Berarti isinya adalah perjalanan surat itu gitu ya Mbak ya. Untuk daftar isi arsip daftar berkas itu ya. Iya, izin menjawab ya Bapak. Ya. Daftar isi berkas. Ya betul, itu merupakan perjalanan surat yang mana dari surat masuk dari eksternal maupun dari internal, lalu kami lakukan balasan surat tadi Pak, dan setelahnya kita lampirkan juga kopi SK-nya yang mana menjadi permintaan dari pemohon. Betul, itu merupakan perjalanan suratnya. Oke, baik. Ya. Berarti apa namanya? Setiap satu perjalanan surat itu satu folder tadi ya, folder guide itu ya Mbak ya, di dalam sebelum indeks itu ya. Iya, betul Pak. Guide indeks ada apa namanya yang Ada map itu. itu ya. Iya, betul. Betul Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Husni. Sama-sama Pak. Izin Mbak Husni. Iya Mbak, gimana? Saya mau tanya nih Mbak Husni, saya Rizka Yuningsi dari BPN Kabupaten Aceh Tamiang. Ingin izin bertanya Mbak, Iya. terkait dengan pengelolaan arsip, itu kan kami saat ini kan kekurangan tempat gitu Mbak. Jadi tadi Mbak kasih nampak map yang bentuknya itu seperti stok portfolio ya Mbak ya, bukan seperti letter file ya. Iya. Berarti untuk kedepannya kita pakai seperti itu ya Mbak. Iya. Karena kan kalau letter file ini kan dia besar Mbak, bentuknya kan besar dan tebal gitu kan. Sementara dalam tahun itu kan kita nggak banyak menyimpan berkas di dalam letter file tersebut, sehingga kan di dalam lemari tadi kelebihan kapasitas itu Mbak kan. Nah itu kalau antara surat masuk dan surat keluar itu boleh nggak kita gabung Mbak? Dalam satu file yang Mbak tunjukkan tadi gitu. Agar nggak Yang makan tempat. folder tadi itu ya Ibu? Iya. Yang map kuning ini, map kuning ini ya Bu? Iya Mbak. Iya, di sini memang isinya memberkas, dimulai dari surat masuk, surat keluar, dan lampiran gitu. Jadi ketika arsip tersebut masih aktif, kita memang sudah melakukan pemberkasan yang mana nanti ketika surat tersebut sudah masuk retensi inaktif, ketika akan dimusnahkan, jadi kita sudah tidak sulit lagi. Karena memang sudah memberkas dari arsip tersebut, statusnya masih aktif. Berarti satu map ya Mbak ya? Kita masukkan dalam satu bundel. Iya, betul, Bu. Tapi tidak lebih dari 150 ya, Ibu. 150 lembar. Oh, berarti itu hanya muat 150 lembar ya, Mbak ya? Iya, betul. Sementara kan dalam setahun kan bisa lebih ya, Mbak, surat masuk dan surat keluar itu. Benar-benar. Berarti kita buat bundel lain. Iya, bisa dibuat bundel lain. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bu.
Izin bagus nih, ini ada yang bertanya dari chat. Dari Kasubag TU Kantah Pulang Pisau. Pertanyaannya, bagaimana jika penyimpanan yang kita punya saat ini berupa rak arsip, tidak ada lemari atau filing kabinet? Baiknya seperti apa untuk memelihara arsipnya? Mohon dijawab ya, Mbak. Izin Bapak atau Ibu, berarti saat ini penyimpanan arsipnya ada di mana ya? Di rak arsip tersebut atau? Izin Mbak di rak arsip Mbak. Rak arsip yang biasa ya, Ibu? Iya. Berarti arsip aktif dan arsip inaktif bercampur menjadi satu ya, Bu? Iya. Gitu. Lucu ya Mbak ya. Izin. Lucu Mbak. Ya, izin Bapak Ibu, mungkin ini kasusnya tidak hanya di Pulang Pisau saja ya Bapak Ibu ya, untuk media penyimpanan yang saat ini kita punya, karena memang kita juga baru mengetahui ini sisi yang lebih dalam lagi tentang kearsipan. Kami pun di pusat selaku unit kearsipan 1 juga masih belajar Bapak Ibu bagaimana cara mengelola arsip-arsip yang memang sebelumnya kita tidak memiliki pengetahuan. Dan mungkin yang kemarin-kemarin memiliki filing kabinet itu mungkin sudah ada juga yang sudah dihapuskan gitu ya Bapak Ibu. Padahal memang menurut ketentuan dari pembina kita yaitu Andre, ini tetap dilakukan penyimpanan arsip aktif itu di dalam filing kabinet. Nah, ini mungkin ke depannya akan ada audit arsip. Saya juga kurang tahu apakah memang target kita sampai dengan Kanwil dan Kantah, tapi saat ini sedang kita berlakukan di pusat, yaitu ada audit terkait dengan arsip. Itu nanti di sini siapa yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan ini mendapatkan penghargaan ya Bapak Ibu di satker-satker terbaiknya. Kalau di pusat sudah 2 tahun ini kita adakan, karena ini juga penilaiannya dari Andri langsung. Ini yang di pusat yang tidak mengadakan atau tidak memiliki lagi filing kabinet, mereka akhirnya membeli Bapak Ibu filing kabinet ataupun melihat lagi di gudang, sekiranya kalau masih ada di gudang mereka pergunakan kembali untuk media penyimpanannya. Seperti itu. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gus nih, karena memang berbeda Bapak Ibu terhadap pemeliharaan arsip baik yang aktif maupun inaktif. Karena saat ini mungkin ketersediaan Bapak Ibu ini memang masih berupa rak statis. Sepertinya tidak apa-apa nanti Bapak Ibu kalau bisa mengorder seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Gus nih, itu berupa guide dengan foldernya ya Bapak Ibu. Lalu nanti silakan disusun, boleh di box file itu karena masih rak statis ya, ataupun nanti boleh mengorder dus arsip. Sebenarnya dus arsip itu peruntukannya memang untuk arsip-arsip inaktif, namun memang untuk mencegah debu ya Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu mengorder guide sekat dengan foldernya beserta dengan dus arsipnya. Penempatannya silahkan di dalam box file yang seperti bantek yang terbuka di atasnya itu Bapak Ibu. Nah, itu ataupun ke dalam dus arsip. Seperti itu sih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Izin Mbak Tias dan Bagus nih, ada pertanyaan dari Kantah Tanah Laut. Pertanyaannya adalah, jika terdapat berkas yang sangat tebal, metode penyimpanan apa yang sebaiknya kami gunakan? Izin menjawab Bapak dan Ibu, jika memang berkasnya itu sangat tebal dan statusnya masih aktif, bisa sebagian diletakkan di dalam
filing kabinet tadi yang sudah saya tunjukkan, lalu di dalam folder atau map, sisanya bisa ditaruh di dalam dus arsip, Bu. Jadi kondisional saja, nanti bisa diletakkan di lemari arsip, tapi diberi keterangan kalau itu merupakan atau masih dalam retensi aktif gitu, atau jika perlu nanti bisa digunakan tunjuk silang yang tadi sudah saya jelaskan ya Bapak dan Ibu. Bagus nih, untuk dus arsip teman-teman sudah paham belum ya? Seperti apa sih kira-kira bentukannya? Izin Mbak Tias, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada contoh dari box arsip, dimulai dari box arsip yang besar, sedang, lalu kecil. Penggunaannya sebenarnya sama Bapak dan Ibu. Ini box ini digunakan untuk arsip yang sudah memasuki retensi inaktif. Namun untuk ukurannya, kalau sesuai ANRI itu yang sedang ya Bapak dan Ibu. Kalau yang besar ini ukuran 2 kali dari sedang. Yang kecil ini ukuran setengah dari yang sedang. Nah, ini dipergunakan untuk sesuai dengan berapa banyak berkas aja sebenarnya Bapak Ibu. Cuma kalau untuk kegunaannya sama-sama digunakan untuk arsip yang telah memasuki retensi inaktif. Gitu. Baik, ya. Izin Mbak Tias dan Mbak Gusni, ada Bapak Zainuddin dari Kantabuol ingin bertanya. Silahkan Bapak. Izin Bu. Halo. Silakan Bapak. Halo. Silakan. Iya. Saya Pak Jainuddin dari Kantabuol. Kalau tadi paparan dikasih lihat gambaran arsip atau gudang arsip yang digambarkan begitu indah dan bagus, Pak. Tapi kalau kami lihat di Kantabuol itu ukuran gedung arsipnya itu gudang lah, cuma 5x4. Kemudian arsip-arsip di dalam itu hanya rak, kemudian sebagian diisi di karung saja. Jadi antara arsip aktif dengan arsip semua gabung semua, Mbak. Jadi belum ada pemilahan. Sejak adanya berdirinya kantor di sini kurang lebih 25 tahun, arsip cuma disusun-susun begitu saja. Diisi di karung. Jadi kalau misalnya mau isi di box masih yang kayak contoh tadi yang dikasih, ini kita mau taruh di mana? Tempatnya masih sangat kecil. Kalau mau disusun dipisah-pisahkan, itu yang pertama. Kemudian kita butuh arahan ini, bagaimana saya harus memulai.
karena masih dalam karung semua dari awal kantor di sini berdiri sampai sekarang belum pernah kita pilih itu. Mana arsip vitalnya, mana arsip aktif, mana arsip inaktifnya. Belum pernah kita lakukan. Hanya kemarin ada kegiatan ada permintaan untuk pemesanan arsip, jadi hanya arsip-arsip yang bagian luar yang kita tarik, kita coba usulkan untuk musnahkan. Tapi selanjutnya tidak berkelanjutan lagi. Kemudian kami artinya butuh banyak arahan untuk memisahkan pemilihan antara arsip dengan non arsip. Yang mana itu arsip, yang mana non arsip, yang mana arsip vital. Kita masih butuh banyak di situ, Mbak. Artinya materi-materi kita masih butuh banyak. Kemudian ya itu, bagaimana kami memulai, kondisi kami begitu. Arsip masih gabung semua dalam satu karung, tempatnya sempit dan full. Bahkan alat-alat yang lain kayak alat-alat ATK itu masih gabung di dalam karena tidak ada tempat. Itu Mbak, mohon pencerahannya. Makasih. Halo. Ada suaranya. Ya, halo Bapak. Ya, kami mendengarkan ya Pak ya. Ya. Coba ini saya jawab ya, nanti dibantu Bagus nih kalau ada tambahan ya. Baik Bapak Ibu, memang kondisi gedung arsip mungkin tidak hanya yang dialami di Kantah Buro ya Bapak ya. Mungkin kondisi arsip kalau yang saya beberapa kali sudah dinas ke daerah juga, kami ada Monep, ini memang menyedihkan sekali. Ada memang kondisinya yang ruangannya hanya penuh tumpukan seperti tadi yang Bapak sampaikan ya Pak ya, dus-dus Iya, besar, lalu karung-karung. Nah, bahkan nanti kita sendiri tidak tahu apa sih yang bersarang di situ, takut ada ular atau apa seperti kasus dari kantor pertanahan Banyumas ya kalau tidak salah ya. Itu kan ditemukan ular ya Pak ya yang sudah bersarang di situ. Yang jelas kecoa dengan tikus ada. Nah itu, itu juga kemarin kami temukan juga yang malah arsipnya diletak di luar dari gedung arsipnya, tidak ada proses pengamanannya. Nah ini kan sesuatu yang memang harus kita perbaiki sedari dini Pak. Kondisi kami juga Pak di unit Karsipan 1 ini memang ada sebagian yang sudah tertata dan ada sebagian yang tidak Pak kondisinya. Kalau Bapak lihat juga sama menyedihkannya di kami Pak. Tapi kita mulai dari kita melakukan pemilihan itu melalui pihak ketiga karena apa? SDM kami sendiri yang di Universitas Karsipan 1 itu tidak mampu untuk melakukan pemilahan secara cepat sehingga kami melakukan penganggaran dalam bentuk penataan di pihak ketiga Pak. Sekitar berapa meternya akan kita tata itu bisa kita koordinasikan nanti dari pihak ketiganya tersebut Pak. Karena dia sendiri sudah memiliki kemampuan ya Pak ya yang mumpuni dalam hal penataan pendataan. Kalau misalnya Bapak anggaran tidak ada, itu mungkin Bapak bisa secara ini ya Pak ya, bertahap ya Pak ya. Mungkin SDM Bapak kalau memang tidak terpenuhi, itu bisa dibantu dengan teman-teman magang. Tapi memang kalau teman-teman magang kan melakukan pekerjaan tersebut harus didampingi juga ya Pak ya. Karena takut salah, dia memisahkan arsip dan non-arsipnya, malah memang yang dipisahkan malah memang merupakan arsip atau bagian dari dokumen itu. Nah itu hati-hati dalam melakukan pemilahan dengan teman-teman magang ini yang perlu didampingi dengan betul-betul Pak. Seperti itu sih Pak. Jadi memang kasusnya sama, memang harus dimulai dari saat ini Pak. Tidak ditunggu-tunggu lagi karena yang saya tanya itu sebenarnya dari awal pengen saya tanya ke Bapak bagaimana untuk proses layanan arsipnya Pak. Bapak apakah ada permintaan kopi atau legalisir atau fotokopi dokumen gitu ada nggak Pak? Kalau Bapak tidak melakukan pemilahan, bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan temu kembali dari arsip tersebut? Izin Bapak masih di mute, Pak. Halo, ya. Ya itulah yang masalahnya Mbak, karena jadi kalau misalnya ada permintaan dari masyarakat butuh untuk fotokopi ya kita harus cari satu-satu, cari manual. Tinggal lihat tahun-tahunnya buka karung, baru isi ulang lagi. Ya begitu kerjanya. Jadi untuk penataan arsipnya belum ada Mbak.
Tapi ini saya lihat ada program digitalisasi arsip. Saya belum melihat juga ininya kelanjutan pekerjaannya. Cuma saya lihat dibongkar semua digitalisasi arsip. Mungkin bagian dari itu mungkin. Oh ya, izin Pak. Jadi Ya. perlu dilihat kembali Pak, apakah memang digitalisasi itu berserta dengan pendataan. Karena kalau di kami, pendataan dan penataan itu dilakukan dengan output berupa daftar arsip tadi Pak. Karena kan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gusni ya Pak ya. Itu kalau arsip sendiri dibagi 3, ada arsip aktif, memang keluaran outputnya adalah daftar arsip aktif. Isinya adalah tadi daftar berkas dan daftar isi berkas. Ada lagi arsip inaktif, ini keluaran juga ada lagi Pak, daftar arsip inaktif. Nah, satu lagi ada daftar arsip vital, ini juga ada berupa daftar arsip vital. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau digitalisasi, nanti Halo. Halo. Halo, ya Pak. Ya. Ya nanti Ya. harus kita cek lagi Pak, apakah outputnya itu sesuai dengan nanti outputnya berupa daftar ya Pak. Karena kalau ada daftar itu berarti nanti di mana peletakan dari dokumen fisik dengan datanya itu sesuai Pak. Dia diletakkan misalnya di lemari A, berarti dokumen itu ketika tidak ada yang memindahkan itu pastinya harusnya ada di dokumen A. Itu sih Pak. Kalau saya lihat sih belum, Mbak. Masih sebatas digitalisasinya, kemudian ditumpuk ulang. Belum ada pemisahan-pemisahan. Nah, Di dalam satu karung itu misalnya di-scan semua, salah selesai di-scan, dikasih masuk ulang di karung lagi. Hanya hasil scanan. Saya tidak tahu apakah hasil scanan itu dia pisah-pisahkan, mana arsip vital, mana arsip, saya belum lihat ini pekerjaan mereka juga. izin Pak, perlu Ya. satu lagi yang harus digarisbawahi adalah perlunya memang pendampingan terhadap pihak ketiga yang melakukan digitalisasi ya Pak ya. Jadi tetap dilakukan pendampingan karena apa? Nanti teman-teman itu juga kan tidak peduli terhadap arsip kita. Yang peduli kan adalah kita sendiri ya Pak ya. Ketika nanti dia memindahkan atau mungkin ada yang tercecer itu sangat-sangat merugikan kita karena nanti beberapa dokumen yang harusnya memberkas itu tidak bisa memberkas dan ada yang dicari oleh misalnya pihak polisian ataupun Ya. pemohon itu tidak Pemohon ada. biasanya. Nah ini kita akan kerepotan sendiri itu sih Pak. Perlu ada pendampingan Pak. Semangat Iya, Pak. Mungkin Siap, nanti bisa siap. mengadakan teman-teman yang memang belum rekrutmen sebagai arsiparis ini silakan untuk nanti ikut. Mudah-mudahan tahun depan kami ada program untuk JF Arsiparis. Saya minta PPSDM beberapa angkatan nanti bisa difasilitasi oleh PPSDM-nya. Ya, ya. Itu sih Pak. Biar kita lebih fokus bekerja, Mbak. Jadi kita sudah JFAC Paris, jadi lebih fokus Iya. bekerja di situ. Betul, Kalau betul, sekarang betul. ini kita cuma sampingan saya, karena ada perintah lain ya siap semua kita sebagai bawahan. Baik Pak. Ya, mudah-mudahan Ya. dengan adanya acara yang dibawakan oleh Mbak Gusni hari ini agak tercerahkan ya Pak ya. Iya, Masih Mbak, ya. perlu banyak PR lagi di dalam arsip ini Pak. Terima kasih Ya. Bapak. Makasih. Udah Mbak Tias, cukup. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, apa ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui web Slido ya Bapak dan Ibu. Kodenya ada di chat, ada di kolom chat. Izin menjawab pertanyaan dari Floriska Kantah Kota Yogyakarta. Di sini beliau bertanya terkait
secara definisi warkah dengan arsip apakah itu sama? Sama saja Mbak atau Pak, hanya saja penyebutannya gitu. Karena untuk saat ini yang sedang saya kelola adalah warkah. Ya, sama saja Pak, Bu. Terima kasih. Silakan, apa ada yang ingin bertanya lagi? Izin menjawab dari Bapak Ahmad Landerform. Untuk jangka waktu arsip aktif itu berapa lama? Bisa dicek di Permen tentang JRA ya Bapak, nomor 8 tahun 2020. Nanti di situ seperti yang sudah saya paparkan tadi, kita melihat substansinya dulu, lalu secara ringkas arsip tersebut bisa kita cari kode klasifikasinya apa, atau jika mencari JRA-nya berarti nanti di situ akan ketahuan aktifnya berapa tahun, inaktifnya berapa tahun gitu. Jadi setiap jenis itu berbeda Pak untuk aktif dan inaktifnya. Terima kasih. Izin Mbak Tia. Ada yang bertanya dari Kantah Banjarnegara. Mau bertanya apakah untuk JFP Arsiparis P3K ada angka kreditnya? Baik. Untuk pertanyaan dari Kantah Banjar, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari yang lain, kita ada kuis mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Gusni dan Mbak Tias pagi ini. Untuk Mbak Lulu, bisa tolong ditampilkan Mbak link kuisnya. Silakan yang ingin bertanya, akan kami tampung dulu pertanyaannya.
Silakan Bapak dan Ibu bisa masuk ke link kahoot.com. Nanti dimasukin ini PIN-nya 9068907. Izin Bapak Ibu, kita tunggu dulu ya sebelum kita mulai untuk teman-teman yang belum masuk ke Kahoot tahun ini. Silakan Bapak dan Ibu yang belum join. Izin Bapak Ibu, kita mulai sekarang aja ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai Kahoot-nya. Pertanyaan pertama, arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus menerus? Pengertian dari sekarang kita lihat siapa yang posisi pertama. Selamat Ibu Ayah. Untuk pertanyaan pertama, lihat ada di posisi pertama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Hah? Kenapa?
sebagai berikut kecuali yang benar adalah memeriksa kelengkapan arsip. Jadi kita lihat siapa yang berada di posisi pertama. Apakah Ibu Ayah masih di posisi pertama? Oh, sudah berganti. Iya, kemarin. Oh iya. Baik, ini Niau ada di pertama. Oh, kemarin. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, isinya guys ya Bapak Ibu yang tadi dijelaskan oleh Mbak Busni. Ya ini ya. Niau lagi yang di posisi pertama. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Baik, tema 02 layanan arsip merupakan kelas siapa? Kelas berapa? Baik, jawabannya adalah tersier. Baik, masih Miau yang ada di atas ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Klasifikasi arsip pada Kementerian ATR BPN mengacu pada jawabannya nomor 10 tahun 2018 ya Ibu, Bapak. Dan kita lihat kodenya. Yang ketiga An, yang kedua Miau, yang pertama kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di Kahoot kali ini ya. Kita bertemu lagi di kuis Kahoot selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti game game sederhana ini. Untuk kilas balik tadi apa sih yang dijelaskan oleh Mbak Gusi dan Mbak Tias? Saya ingatkan lagi untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi absen, dapat mengisi absen di link yang sudah dikirim di chat, di kolom chat. Dan kalau yang mau nge-download materi juga ada di link yang sudah diberikan di kolom chat. Untuk Bapak dan Ibu yang tadi belum sempat ikut game, mohon maaf, waktunya tadi ternyata tidak cukup. Bapak dan Ibu bisa bergabung lagi di acara mabar episode ketiga di minggu depan. Jangan dilewatkan lah pokoknya karena ini banyak materi-materi menarik yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Gus dan Mbak Tias? Ada. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Silahkan diperlihatkan wajah cantiknya dan wajah tampannya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang pakai masker, dilepas dulu maskernya.
Ya. Boleh? Ini sama Lulu di tag. Pakai pakai gaya salam arsip seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ya, ya. Mbak Lulu bisa dibantu di screenshot? Ya. Boleh 1, 2. Boleh selanjutnya Mbak Lulu? Iya Lulu. Tolong dikodein. Oh iya boleh. Boleh selanjutnya 1, 2. Lagi. Boleh lagi 1, 2. Next Mbak Lulu. Oke, next. Ya, next Mbak Lulu. Udah? Sudah semua Mbak Lulu? Sudah siap. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya dalam acara Mabar episode 2 di minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti episode 3 di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mawar dari Kediri. Cakep. Kita udah lembut, jangan sampai jatuh. Cakep. Acara Mabar kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Mbak Tias. Assalamualaikum. Sudah dengan baik. Itu Pak, Pak kan minta bougainville-nya dibenerin, soalnya pada miring-miring. Sama minta dibawain tanah sama pupuk buat nambahin itu, soalnya kayak tanahnya udah nyusut gitu Pak. Besok ya Pak ya?